Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya Haris Premadi Widaswara dari Balai Diklat Keuangan Cimahi. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran yang akan kita ambil dengan tema berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dalam hal ini memiliki definisi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Sedangkan kode etik sebagai panduan perilaku harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Kata kuncinya adalah responsivitas, kualitas, kepuasan. Pada tahapan pembelajaran akan dikenalkan dengan istilah GLOS Task Off, terdiri dari Introduction, Body, Conclusion. Pada desain pembelajaran tahap 2, e-learning dengan metode sinkronus, pada hari pertama terdiri dari 2 jamlat pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran dari jam 8 sampai dengan 8.15 perkenalan, fasilitator dengan peserta dan antar peserta. 8.15 sampai dengan 8.30 menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajaran. 8.30 sampai dengan 9.15 berdiskusi dengan peserta terkait pemahaman berakhlak yang sudah mereka dapatkan melalui bacaan modul maupun pengalaman. Sedangkan 9.15 sampai dengan 9.30 menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2. Sedangkan pada hari keempat, pelajaran dengan cara sinkronus yang memiliki waktu 3 jamlat pelatihan. Adapun kegiatan pembelajaran dari jam 8 sampai dengan 8.15 diisi dengan kegiatan icebreakers, yel-yel atau dan lain-lain. 8.15 sampai dengan 9.15 pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta. Sedangkan 9.15 sampai dengan jam 10 pembulatan agenda 2. 10 sampai 10.15 evaluasi dan penutup. Adapun pada waktu hari pertama, kegiatan e-learning diisi dengan asinkronus. Penugasan yang diberikan kepada peserta terdiri dari 3, yaitu berakhlak kronologi di sekeliling, tugas individu yang memuat C3 dan C4. 2. Tokoh panutan terdiri dari 2 jamlat pelatihan, tugas individu C3 dan C4. Dan yang ketiga, membuat learning journal, rekaman suara 1 jamlat pelatihan, tugas individu. Sedangkan pada hari kedua, kegiatan asinkronus akan diberikan penugasan terdiri dari 3 penugasan. Yang pertama, receiving berakhlak kronologi diisi dengan 5 jamlat pelatihan, tugas kelompok yang terdiri dari C3, C4, dan C5. Yang kedua, tokoh panutan 4 jamlat pelatihan, tugas kelompok yang dimuat dengan C3, C4, dan C5. Dan yang ketiga, membuat learning journal rekaman suara 1 jamlat pelatihan, tugas individu. Sedangkan pada hari ketiga, kegiatan asinkronus diberikan penugasan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, personalizing values 6 jamlat pelatihan, tugas individu terdiri dari C3, C4, C5, dan C6. Yang kedua, breaking the limitation 5 jamlat pelatihan, tugas individu terdiri dari C3, C4, C5, dan C6. Yang ketiga, membuat learning journal rekaman suara 1 jamlat pelatihan, tugas individu.
Sedangkan hari keempat, kegiatan asinkronus diisi dengan penugasan, terdiri dari 2, yaitu yang pertama, promoting the culture 5 jam lat pelatihan, tugas kelompok yang terdiri dari C3, C4, C5, dan C6. Yang kedua, membuat learning journal, rekaman suara 1 jam lat pelatihan, merupakan tugas individu. Pembelajaran klasikal terdiri ada beberapa catatan. Yang pertama, jika pembukaan pelatihan telah dilakukan pada saat distance learning, maka tidak perlu lagi dilakukan pembukaan. Yang kedua, pembelajaran berbasis kelas atau angkatan. Yang ketiga, materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman pada level C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 penciptaan. Diskusi untuk memikirkan gagasan-gagasan yang relevan dengan substansi agenda 2. Mengevaluasi praktek penerapan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur. Pada tahap ketiga, klasikal, yang dilakukan pada desain pembelajaran adalah untuk kelas besar terdiri dari 6 jam lat pelatihan, dimulai dari jam 8 hingga jam 12.45. Adapun tugas yang diberikan yaitu A. Menyampaikan outline, aturan main, tujuan pembelajaran, agenda 2. B. Bina suasana, icebreakers, dan membagi kelompok. C. Kuis berakhlak berkelompok. D. Refleksi berakhlak, pemutaran video promoting the culture. E. Pengamatan berakhlak pada lingkungan. F. Penyusunan hasil pengamatan, dan G. Presentasi dan feedback. Sedangkan untuk kelas kecil terdiri dari 3 jam lat pelatihan, dimulai dari jam 13.30 sampai dengan 15.45. Adapun penugasannya yakni A. Review pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. B. Peserta membuat ikrar atau janji atau surat cinta dan membacakannya. Dan C. War up. Bapak Ibu, demikianlah strategi pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.